Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Hotel Diamond Maldi berbasis website yang beranggotakan Andika Nugraha Putra dengan NIM 10108010, Muhammad Alfariji dengan NIM 10108026, dan Naila Putri Cahyano Fitri dengan NIM 10108038. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Software Requirement Specification atau SRS. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan dengan pihak terkait, yaitu manajer serta resepsionis Hotel Diamond yang bertugas dalam mengelola sistem manajemen Hotel Diamond. Manajemen di Hotel Diamond secara keseluruhan masih dilakukan secara konvensional dengan menggunakan buku sebagai media pencatatan berbagai transaksi yang terjadi, seperti pencatatan pemesanan, pencatatan keuangan, sampai pencatatan absensi pegawai yang ada di hotel tersebut. Nah, sedangkan untuk proses booking kamar oleh pelanggan sudah bisa dilakukan secara online maupun langsung datang ke hotelnya. Hanya saja booking yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi booking hotel umum yang sudah ada dan harganya dinaikkan otomatis oleh aplikasinya sebagai biaya admin. Pihak hotel juga sebenarnya sudah ada keinginan beralih menggunakan sistem untuk pengolahan manajemen hotel, tetapi belum terlaksana dengan baik. Lanjut, ada tujuan, yaitu yang pertama membangun Simaldi berbasis website yang terintegrasi dengan database. Kemudian yang kedua, membangun Simaldi berbasis website dengan menerapkan fitur booking kamar secara online yang dapat diakses oleh seluruh pelanggan hotel. Kemudian ada yang ketiga, membangun Simaldi berbasis website dengan menambahkan fitur kelola data pemesanan pelanggan yang dapat dilakukan oleh resepsionis agar data pesanan pelanggan dapat tersimpan pada database. Kemudian yang keempat, ada membangun Simaldi berbasis website dengan menambahkan fitur kelola data ketersediaan kamar yang dapat dilakukan oleh resepsionis agar data ketersediaan kamar dapat disimpan pada database serta dapat diupdate secara real time. Kemudian yang kelima, ada membangun Simaldi berbasis website dengan menambahkan fitur kelola keuangan serta mencetak laporan keuangan yang dapat dilakukan oleh resepsionis agar data keuangan dapat tersimpan pada database serta laporan keuangan yang sudah dibuat dapat dicetak dalam format PDF. Yang keenam, ada membangun Simaldi berbasis website dengan menambahkan fitur absensi pegawai yang dapat diakses oleh seluruh pegawai hotel agar data kehadiran pegawai dapat tersimpan pada database. 7, ada membangun Simaldi berbasis website dengan menambahkan fitur kelola data pegawai yang dapat diakses oleh manajer agar data pegawai dapat tersimpan pada database. 8, ada membangun Simaldi berbasis website dengan menambahkan fitur kelola absensi pegawai yang dapat diakses oleh manajer agar data absensi pegawai dapat tersimpan pada database dan absensi pegawai dapat dipantau oleh manajer. Kemudian yang terakhir, ada membangun Simaldi berbasis website dengan menyediakan informasi yang tepat dan akurat mengenai laporan yang dibutuhkan sehingga efisien dalam pembuatannya. Lanjut, ada ruang lingkupnya, yaitu yang pertama, ada dokumen ini mencakup kebutuhan pembuatan website guna menyimpan data hotel. Yang kedua, ada data yang dioleh berupa data pemesanan pelanggan, data ketersediaan kamar, data keuangan, data pegawai, serta data absensi pegawai. Dan terakhir, ada sistem website ini dibangun hanya untuk digunakan oleh pihak hotel dan pelanggan Hotel Diamond. Melanjut ke perspektif produk. Nah, di perspektif produk ini, sistem informasi manajemen Hotel Diamond atau Simaldi ini merupakan sistem informasi berbasis website yang dimana dapat membantu kinerja hotel dalam segala bidang, mulai dari bidang pelayanan hingga bidang manajemen internal hotel. Sistem ini nantinya akan lebih dikelola oleh resepsionis yang bertugas sebagai admin. Sistem ini memiliki fitur maupun menu terkait pengolahan manajemen hotel, yaitu booking, kamar online, kelola data pemesanan pelanggan, kelola data ketersediaan kamar, kelola data keuangan, kelola data pegawai, dan kelola data absensi dan lain-lainnya. Lanjut ke software interface. Ada sistem operasi, ada sistem operasi user, semua tipe platform, sistem operasi pembuatan aplikasi,
Windows 11 mungkin datanya menggunakan database MySQL, dasarnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa pemrograman web, ada bahasa PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Frameworknya menggunakan Laravel, browsernya untuk semua browser. Lanjut ke hardware interface, ada keyboard. Keyboard juga bukan salah satu alat untuk proses menginputkan informasi yang dibutuhkan oleh sistem, baik berupa karakter, angka maupun simbol-simbol. Selanjutnya ada mouse, dapat membantu sistem untuk dapat mengenali input dari pengguna dengan melakukan klik. Monitor juga membantu pengguna untuk mengetahui dan menampilkan apa yang menjadi output dari sistem, serta menjadi perantara komunikasi antara sistem dengan pengguna. Nah, lanjut ke manfaat produk. Yang pertama, ada memudahkan pihak hotel dalam memberikan informasi yang lengkap dan detail kepada pelanggan tentang fasilitas yang disediakan dan ditawarkan oleh hotel, sehingga pelanggan dapat mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai hal tersebut. Yang kedua, ada memudahkan pelanggan dalam melakukan proses booking secara online sehingga praktis dan efektif. Yang ketiga, ada memudahkan resepsionis dalam melakukan pendataan pemesanan pelanggan. Yang keempat, ada memudahkan resepsionis dalam melakukan pengelolaan ketersediaan kamar agar memudahkan ketika mencari kamar mana yang masih kosong. Yang kelima, ada memudahkan resepsionis dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Yang keenam, ada memudahkan pegawai hotel dalam melakukan absensi setiap hari agar tidak melakukan absensi secara manual. Yang ketujuh, ada memudahkan manajer dalam melakukan penyimpanan data pegawai. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada memudahkan manajer dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap data absensi pegawai. Selanjutnya adalah karakteristik user. Yang pertama, resepsionis atau admin. Resepsionis adalah seorang admin yang dapat mengelola, menambah, mengedit, dan menghapus mulai dari data login pengguna, data pemesanan kamar, data ketersediaan kamar, data keuangan, dan juga bisa mencetak data laporan keuangan. Yang kedua adalah manajer atau user. Manajer adalah seorang user yang dapat mengelola, menambah, mengedit, dan menghapus data absensi dan data pegawai. Yang ketiga, pelanggan sebagai user. Pelanggan adalah seorang user yang dapat melakukan daftar, login, dan melakukan booking kamar secara online. Yang keempat adalah pegawai user. Pegawai adalah seorang user yang hanya dapat melakukan absensi saja. Untuk batasan-batasan dalam sistemnya, yang pertama, sistem ini hanya digunakan oleh pihak Hotel Diamond. Yang kedua, sistem ini berbasis website. Yang ketiga, pelanggan harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. Yang keempat, manajer dan pegawai hotel akan disediakan akun khusus yang dibuat oleh admin. Selanjutnya adalah asumsi dan ketergantungan. Yang pertama, pengguna sistem ini diharuskan mengetahui bagaimana cara menggunakan maupun mengoperasikan teknologi internet maupun komputer, terutama berbasis website. Yang kedua, sistem website ini terhubung dengan akses internet. Untuk kebutuhan antarmuka eksternalnya, yang pertama ada antarmuka pemakai atau user interface. Simali berbasis website ini digunakan oleh admin atau resepsionis dan user, manajer, pelanggan, dan pegawai. Pengguna menggunakan sistem ini melalui semua website. Pengguna mengoperasikannya menggunakan keyboard dan mouse dengan browser jenis apapun. Website ini juga dapat diakses menggunakan perangkat mobile seperti HP serta perangkat lainnya. Yang kedua, antarmuka PL atau software interface. Simali berbasis website ini akan dibangun menggunakan bahasa HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Sistem informasi website ini juga akan memakai browser komputer maupun browser perangkat mobile. Yang ketiga adalah antarmuka PK atau hardware interface. Simali berbasis website ini membutuhkan beberapa perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu seperangkat komputer, keyboard, mouse, dan monitor, beserta koneksi internetnya dapat berupa Wi-Fi atau koneksi internet lainnya. Yang keempat adalah antarmuka komunikasi atau communication interface. Komunikasi antarmuka yang digunakan adalah menggunakan protokol jaringan HTTPS dan SSL untuk meningkatkan keamanan websitenya. Selanjutnya adalah sistem desain dokumen atau SDD. Di sini ada use case diagram. Untuk pelanggan itu bisa melakukan daftar. Untuk daftar sendiri harus melakukan login dan bisa melakukan booking. Di dalam booking itu
terdapat pilih kamar, pilih pembayaran, dan kirim. Untuk admin sendiri, semua menu yang dapat diakses itu harus melakukan login. Menu-menunya ada kelola akun pengguna, kelola pesanan kamar, dan kelola laporan keuangan. Semua menu ini dapat menekan tombol ubah, tambah, dan hapus. Untuk kelola laporan keuangan itu bisa mencetak laporan. Untuk pegawai hanya bisa melakukan absen. Di dalam absen itu ada ambil foto untuk bukti absennya dan kirim absen. Untuk manajer bisa melakukan kelola absensi dan kelola pegawai. Semua aktor yang terlibat itu harus login terlebih dahulu ke dalam sistem dan akan melakukan logout untuk keluar dari sistem. Selanjutnya ada definisi aktor. Ini aktornya ada resepsionis, manajer, pegawai, dan pelanggan. Adminnya itu resepsionis, terus manajer, pegawai, sama pelanggan itu sebagai user. Nah, di sini ada deskripsinya. Admin. Deskripsi admin, orang yang bertugas dan berhak melakukan kegiatan pengelolaan seperti kelola data pengguna, kelola data pemesanan, kelola data ketersediaan kamar, dan kelola laporan. Terus di manajer, orang yang bertugas dan berhak melakukan kegiatan pengelolaan seperti kelola data pegawai serta melakukan kegiatan pengecekan data absensi pegawai. Kalau pegawai itu orang yang melakukan kegiatan absensi dan harus melakukan login terlebih dahulu. Terus di sini ada itu pelanggan, orang yang melakukan aktivitas transaksi seperti booking kamar dan harus melalui proses daftar terlebih dahulu sebelum melakukan login. Nah, di sini ada definisi use case-nya. Di daftarnya merupakan proses pembuatan akun. Kalau loginnya merupakan proses masuk user dan admin ke dalam sistem website. Ada use case logout, merupakan proses keluar user dan admin dari sistem website. Terus di use case booking merupakan proses yang dilakukan oleh user untuk melakukan proses pemesanan kamar serta pembayaran. Kelola akun pengguna merupakan proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola akun pengguna yang mempunyai hak akses untuk menggunakan sistem website, yaitu menambahkan akun, mengubah akun, dan menghapus akun. Kelola pesanan kamar, jadi proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data pemesanan yang sudah diinput oleh pelanggan, yaitu menambahkan pemesanan dan mengubah pemesanan serta menghapus pemesanan. Mengelola kamar merupakan proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola kamar, yaitu menambahkan kamar, mengubah kamar, dan menghapus kamar. Kelola laporan keuangan, proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola laporan keuangan, yaitu menambahkan laporan, mengubah laporan, menghapus laporan, dan mencetak laporan. Terus kelola pegawai itu deskripsinya proses yang dilakukan oleh user, yaitu manajer dalam mengelola data pegawai, yaitu menambahkan pegawai, mengubah pegawai, dan menghapus pegawai. Ada kelola absensi, jadi merupakan proses yang dilakukan oleh manajer dalam mengawasi data absensi, yaitu melihat absen. Ini absen, bisa ada use case absen merupakan proses yang dilakukan oleh pegawai dalam melakukan absensi. Selanjutnya ada skenario use case dan activity diagram booking. Di sini ada identifikasinya, identifikasi use case, sama use case-nya booking, terus tujuannya memesan kamar, yaitu memilih kamar, mengisi data pemesanan, dan memilih metode pembayaran. Deskripsinya itu aktor melakukan pemesanan kamar pada sistem, yaitu buat pelanggan. Terus skenario utamanya aktor login mengakses sistem dan masuk ke menu booking. Di sini ada aksi aktor, user login mengakses website. Terus reaksi sistemnya menampilkan halaman booking website. User memilih kamar yang akan dipesan. User mengeklik tombol pesan sekarang, menampilkan form data pemesanan. User mengisi kolom nama dan nomor telepon.
Terus user memilih metode pembayaran. User menambahkan bukti pembayaran jika memilih pembayaran via transfer. Terus user mengeklik tombol kirim. Di sini reaksi sistemnya itu menyimpan data ke dalam database, terus menampilkan notifikasi pesanan telah berhasil dibuat. Terus di sini ada pos kondisi berhasil melakukan booking dan kembali ke halaman booking. Skenario alternatifnya, jika ternyata kamar yang dipesan sudah penuh, maka sistem akan menampilkan notifikasi maaf, kamar yang dipesan sudah tidak tersedia, dan sistem akan membatalkan pemesanan secara otomatis. Di sini ada activity diagram bookingnya. Terus user mengakses halaman login. Terus sistem menampilkan halaman booking website. Memilih kamar yang akan dipesan, mengeklik tombol pesan sekarang, menampilkan form data pemesanan, mengisi kolom nama dan nomor telepon, memilih metode pembayaran, mengeklik tombol kirim, menyimpan data ke dalam database, terus menampilkan notifikasi. Di sini ada ERD-nya. Jadi pelanggan itu hanya bisa melakukan pemesanan booking. Terus resepsionis admin bisa mengelola kamar, terus bisa mengelola akun pengguna dan juga bisa mengelola laporan keuangan. Nah, di sini ada manajer. Manajer itu hanya bisa melihat laporan keuangan dan bisa melihat data absensinya. Terus juga di sini ada pegawai. Pegawai itu hanya bisa melakukan absensi doang. Nah, di sini ada tampilan UI desainnya. Di sini ada tampilan awal, terus juga daftar akun sama login. Kalau daftar akun itu akun yang belum buat bisa melakukan daftar akun dulu sebelum login. Nah, di sini ada tampilan dashboard klien atau pelanggan. Terus juga di sini jika pelanggan bisa memesan, di sini ada itu pemesanannya untuk melengkapi data. Di sini ada dashboard bagian admin juga. Di bagian admin itu ada data login pengguna, terus data ketersediaan kamar, ada juga data pemesanan kamar sama laporan keuangan gitu yang. Nah, di sini juga ada tampilan dashboard buat absensi pegawainya. Bisa melakukan itu nama pegawai, tanggal, jam masuk sama bukti absen foto. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.